ini kita awal untuk PTP sistem trade itu nanti kita jelasin dari Mas Lingga atau sistem kerjanya dari elektrik, dari joki elektrik terus ke diesel pump. Coba langsung ke Mas Lingga. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan mempresentasikan cara pengobatan dari kita dari pump, ataupun ke sini dulu. Kemarin sempat ada nanya dari tim Ibu Minda masalah baterai tasnya ini. Ini kok nggak ada indikatornya gitu loh. Jadi di mana di panel-panelnya ini nggak ada. Coba bisa kita tahu itu kalau baterai itu benar-benar. Contohnya tadi saya karena kan beberapa gudang kami itu heaternya kayak tahun sekali saya harus ganti aki gitu, gara-gara nggak otomatis ngecas gitu sih. Kalau untuk baterai charger kita harus dari sini. Boleh ditunjukin Pak? Untuk di kantor chargernya nanti ada di sini. Oke. Atas saatnya juga. Ini mati Pak. Ini standby Pak. Oh standby. Nah ini kan ada yang di sini juga ada yang charging, ada yang enggak untuk lebih detailnya. Cuman kalau Oh yang charging lagi nih lagi charging. yang charging yang ini Pak, yang merah. Oke ini standby Pak. Oke. Power on, artinya baterainya udah full charge. Tadi masalah untuk ampere meter di sini ampere meter voltmeternya ini buat tegangan akinya. Iya. Berapa volt? Ini 12. Ini kok di offin Pak? Ini off. Karena kan lagi. nanti mau tes formnya kan dari elektrik dulu Pak, biar nggak bakar sistemnya. Oke. Jadi ketika elektrik fire pump udah running, udah oke, nanti dipindah ini dimatiin, ini di start auto biar airnya tetap nyemprot up. Kita aja Pak. Sama kalian ini untuk perawatan apa yang misalkan untuk diesel pump itu sendiri biar istilahnya baterai itu selalu oke Mas. Selalu itu kecas. Terus itu apakah untuk diesel pumpnya sendiri itu ada perawatan khusus dinyalain untuk maintenance itu berapa Minggu sekali minggu atau sekali gitu rekomendasi? Maintenance itu sih kalau misalnya dari fire pump dieselnya sendiri sebulan itu 2 jam sampai 3 jam lah. Oh jadi Sebulan? sebulan sekali. Enggak 2 jam sampai 3 jam. Itu rekomendasi dari pabrik, jadi bisa dipotong-potong misalnya seminggu sekali berapa. Berarti seminggu sekali setengah jam kayak gitu. Ya bisa 10-15 menit aja sih cukup. Alhamdulillah. Dengan catatan itunya gasnya dilepas tuh, jadi nggak running 100% ya. Ya boleh kan? Boleh ya. gasnya mana Pak? Jadi ini Pak, ini yang dimaksud dengan gas throttle. Jadi fungsinya ini untuk mengatur RPM daripada engine diesel ya. Kalau untuk warming up itu yang tadi saya bilang rekomendasi 2 sampai 3 jam per bulan tuh. Cara warming up biar pompanya nggak terlalu kenceng runnya. Ini sih harusnya dibuka. Bentar saya ngambil kunci pas dulu deh. Oh berarti harus setiap kali manasin harus bawa kunci berarti kita ya? Iya Pak. Lepasin. Oke. Maaf. Waduh, ini sebulan sekali dilepas. Ini throttle ya? Iya maksudnya Kalau misalnya bisa dol dong kalau misalnya sebulan berapa kali di keras. Nah itu. Ini sih kalau mau warming up aja ya. Iya. Tapi setelah warming up kita standby ya berarti kan, seperti ini. ya berarti kan kalau misalnya saya manasin sebulan 4 kali nih, Iya. saya harus bawa kunci setiap bulan berarti untuk Ini buka. aja sih murnya aja yang kita lepas gini. Nah, ini udah langsung dia. Ini nggak ada yang diputar-putar ya, putar langsung. Cuma mur ini yang kita lepas. Oke. Itu SOP untuk warming up seperti itu Pak. Oke. Ya. Oke. Ini karena kita mau tes ya, Iya. saya balik lagi ya. Berarti ini ya, gasnya ini tinggi ya.
Ini oli Pak ya? Iya, Pak. Ini untuk SOP selanjutnya kalau mau warming up tuh bisa dilihat dari olinya, Pak. Soalnya ini kan mana masih baru ya, jadi masih jernih lah, masih kuning. Oke. Biasanya kalau udah kotor dia kelihatan hitam. Kalau mau ngecek berapa takarannya, olinya tinggal berapa nih, dilepas, dikeringin pakai majun atau kain gitu. Oke. Nah, nanti dia dicelup lagi. Nah, gitu. Fungsinya kering biar bisa kelihatan. Nah, itu terus kita angkat lagi. Oke. Kelihatan masih penuh. Karena kan ini masih baru ya. Ada lagi kita untuk Baru nih. pengecekan. Kelar. Ini tipe injectionnya. Oke. Ada lagi untuk SOP warming up itu dicek juga radiatornya. Oh iya. Oke. Kita kan walaupun pakai sistem cooling loop temen, ini kan masih ada Radiator, oke. batasnya, masih batas cold lah. Garis minimal tuh. Berarti kurang dong Pak. Tambahin lagi dong. Masih aman, Pak. Shit. Tambahin lagi lah. Dan Tambahin lagi Pak, itu kan di minimum tuh. Tambah setengah lah. Ketika dia yang gitu. sirkulasi gitu. Buat ngidingin engine biar nggak gampang panas. Jadi Ini minimal kan? iya. Tambahin lagi Pak, setengah. Tapi aktualnya dia di sini ya di tank ini. Ini Buat backup aja. Nah ini Oh. di sini. Kalau ini apa? Iya kayak mobil lah Pak. Mobil kan ada tuh minimalnya. Ya engine ini apa overheat, dia nggak ngebuka atau ngebuang si coolant ini keluar ya, makanya dikasih ada reset. Oke. 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 Iya, di sini. Ya. Untuk cara warming up itu, nah ini kan ada mode otomatis atau manual stop. Hmm. Nah ini kan kalau kita mengandalkan dari panel Ya, kontrol itu udah di off situ. tadi ya. Nah kalau kita mau warming up langsung dari panel DC ini, kita cukup naikkan ke manual run. Misalnya nggak kelihatan bisa di sini, kalau bacaan kecil, bacaan manual Oke, run. ini. Nah ini kan nyala nih, tanda nih udah siap running nih. Berarti di sana lagi off dulu ya? Ya, nggak bisa. Setelah itu nanti nabrak sistemnya. Ya, oke. Nah, di situ kita ngidupin mau pakai Indikatornya apa? starter mana nih? Jadi bukannya itunya dipasang lagi ya? Cuma tuh dulu. Nggak Berarti bunyi. dicopot lagi. Berarti ini Enggak, oke, bukannya di partnya lagi off, ini nyalain manual. Nah, Oke. ini kita ada dua starter ya. Starter 1 bacanya manual crank 1, starter 2 tuh bacaan manual crank 2. Nah, kalau kita mau ngetes starter juga bisa di run dari ini satu, mau sama pakai starter 1. Nah, Nanti sebelum nyalain lepas dulu ya gasnya. Ini lagi dilepas. Nggak apa-apa, nanti sebelum kita tes general kita tes dulu parsial untuk dieselnya itu. oh ya. Jadi itu sih. Kalau misalnya manual crank 1 dia bakal hidup menggunakan starter 1 di sebelah sana. Kalau manual crank 2 dia bakal hidup dengan starter 2. Oh, oke. Udah backupnya ya. Ya. Bisa di kita terus. Udah ya. Udah dilaksanakan. Nih, contoh ya. Ya. Sebentar. Dan sebelahnya. Coba ya pakai crank 2 ya. Ya, ini.
dua ribu Pak, langsung pas nyala langsung 2000. Iya, karena di portnya 2000 idenya. Karena kan ini engine RPM 3000. Coba ya. Pak tadi kenapa yang manual crank satunya nggak nyala? Sebentar. Coba sekali. Sekali lagi ya. Atau Drop tuh, itu nggak ngecas. Sebentar. Itu tuh akinya ya? Nanti kita coba cek lebih lanjut dulu. Ini kan aki crank 2. coba nanti Pegangannya dulu. coba cek tekan dulu. Jadi sih dong. Ini baru kan Pak ya? Baru ini akinya juga masih oke. Masih 13,2 volt. Coba. Oke. Ya satunya. Kalau ini kan masih Coba. masih 13,3 Sama, sama. masih bagus. Ini apa Pak ya? Emergency open normally close. Ini apa Pak? Boleh diinfokan? Kalau ini tuh cooling loop, Bu. Hah? Boleh nggak Pak? Kan, ya, jadi sistem pendinginnya tuh mengandalkan air radiator sama air dari pompa juga bersirkulasi. Ini di open ketika Emergency yang atas. Kalau yang bawah kan, kalau misalnya engine masih terlalu panas karena ini kan udah buka nih, Iya. tapi engine-nya masih terlalu panas. Nah ini bisa dibuka Oh, buat pendinginan dibuka. ekstra. Oh, I see. Oke. 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 Kenapa dibuat seperti ini, Pak? Apakah memang ada indikasi panas ke depannya mesinnya? Ini sih untuk langkah-langkah urgensi aja sih Pak. Kalau misalnya ada, kita kan nggak tahu ya namanya simulasi kebakaran, mungkin air kurang atau ruangan itu baru bisa menyebabkan engine suhunya bertambah. Misalnya baru maksimal panasnya berapa sih Pak? Ada indikatornya yang kita harus warning nggak kalau udah lebih dari itu gitu? Makanya ini harus dibuka. Biasanya sih di 96 sampai 100 derajat Celcius dari sini. 96. Oh, ini kan angka 100 lah oh antara 100. Oke, berarti kalau udah lebih dari 100 lebih baik dibuka. Oke. Solarnya di mana? Dua. Oh, ini solar. Sementara ya, daily tanknya. lagi ke baterai dulu takutnya. Mudah-mudahan bukan panelnya ya. Mudah-mudahan aki doang yang rusak Pak. Kalau panelnya rusak. Oh iya aki Pak. Aki. Kelihatan ya, Bang? Tadi dirubah itu yang nyala ini. Akinya berarti nggak kebaca. Oh, tuh, mungkin tes dulu kan belum dipasang nih. Oh iya, belum dipasang, oh, benar. Paus aja kali ini. Dipasang merah. Oke, Ya, sudah coba dipasang deh. lagi, ditukar. Yang satu ya, Pak? Ya.
Yang 2 dicoba lagi nggak? Yang 2 dicoba lagi apa nggak usah? Sampai berapa deh? Ya. Yang dua. Akhirnya berarti Pak. Akinya. Ya. Ya. Charles. Jadi kan lagi ada apa namanya? Repair ya, makanya saya kan. Ada lagi ya, makanya semuanya. Ini charging kok. Tadi yang merah sebelah sini Pak. Oh, kalau hijau tuh berarti ngecas. Oh, standby. Oh, yang merah berarti ngecas. Oh, charging. Oh iya ada tulisannya. Tadi sebelah sini. Oh. Tadi kan yang sini nyala, yang sini enggak. Iya. Nah, yang ini nyala, yang ini enggak. Dia ngerti apinya. Nggak mau masuk charger. Ya. Kayak tiga Pak. Ini fungsinya. Kenapa ada timernya, Pak? Iya. Timer itu buat sistem autonya sih Bang. Buat perpindahan antar relay ini biar programnya berjalan optimal. Oke. Sudah ada dua nyala ini. Iya, ini kan buat standby. Berarti ini terhubung langsung Pak ya? Coba kita Iya, di sini Pak. Coba kita kita nyalain di sini bisa nggak? Bisa. Nih caranya. Ini kan selector switch off. Iya. Dipindahin dulu ke manual. Ya, Pak. Ini, Pak. Nah. Baru kita bisa running dari train 1. Yang akhirnya udah salah ya. Akhirnya itu. Oh, berarti kalau kering 2 ya, coba. Pakai yang dua. Itu udah di Udah kan? otomatis belum? Udah. Belum. Otomatis ya? Oh iya. Otomatis. Gak mau dia. Aki berarti Pak? Matiin pakai yang mana pencetnya? Ini engine stop. Oh, engine stop. Atau Oke. selektor langsung. Oh, Selector selektornya bisa langsung di pakai. oh, ya, oke. Tapi kalau misalkan ibu dinyalain di sana, dimatiin di sini nggak bisa. Nggak bisa. Begitupun sebaliknya, karena Oke. punya sistem tersendiri. Ya. Interlocknya Ini alarm stop gini. Kalau kondisi seperti apa? masalah alarm ini salah satunya nyala ya matiinnya di off, habis itu di alarm stop, misalnya itu habis alarm stop di reset. Oh, Kalau emang udah dibenerin gitu, misalnya nih kalau press oil, misalnya oilnya rendah gitu, tadi isi oli apa ganti oli, nah kalau udah nyala lagi baru pencet tombol resetnya. Atau kalau olinya udah diisi bisa dipencet. Berarti tiap kita misalnya ganti oli, isi oli atau apapun reset. Enggak sih Bu, kalau misalnya low oil pressure yang nggak hidup mah nggak usah. Misalnya ganti olinya tepat waktu gitu. Kalau nyala aja baru di reset gitu berarti ya. Iya, kalau nyala aja. Apa ini overspeed? Super speed sih. Maksudnya kalau misalnya engine-nya ini Kalau ininya apa? Gimana sorry? RPM-nya berapa? nah jadi fungsinya seperti apa nih? Dinyalakan pada saat seperti apa Pak? ini tuh gimana Pak? Gimana? Ini overspeed 60%. Ya. Ini overspeed verify. Engine ini kan fasilitasnya atau safety-nya itu ketika terjadi overspeed engine ini misalnya di 3000 rpm ya, spek daripada engine ini 3000 Standar kan 2000 nih, nyala langsung 2000. ya. Oke. 2000 karena kita langsamin ya gasnya ya. Kalau dia performance itu kan 3000 ya. Jadi misalnya lebih dari 2000 atau 3000, engine ini punya safety akan men-shutdown-nya sendiri. Nah, itu bisa kita cek di sini ya. Kalau ini engine ini running, kita switch, engine ini bisa mati. Oh, berarti biar nggak shutdown otomatis. Betul. Ini overspeednya dibiarin gitu Iya. maksudnya. Coba dites Pak. Di atas RPM berapa? 3000. RPM 3000. Coba dites Pak. Nah, ini kan buat kita karena dilaksanakan. Iya. Nah, ini kita simulasi, tapi nanti aktualnya adalah 3000 lebih, dia akan secara otomatis Bisa, mati. Apa bedanya matiin dari sini Pak? Sama aja berarti kan. Yang mana? Kalau misalnya ini kan Bapak matiin tadi ya? Iya. Saya mati karena ini
saya akan mensoal kalau engine ini punya safety Oh, secara otomatis dia bisa mati. Karena kan ada engine yang nggak punya safety overspeed ya. iya iya iya. Dia 3.000 sampai 4.000, engine ini akan terus running. Kan bisa ke instalasi. Iya, ini kan verify. Kalau yang Iya. riset gimana Pak maksudnya? Nah, ini kan seperti ini ya. Terjadi overspeed, engine ini mati. Dia nggak bakal hidup. Crank 1 ataupun crank 2 dia nggak bakal hidup kecuali nah ini overspeed Reset. tadi saya. Oke. Baru bisa nyala. Nah, seperti ini, engine-nya akan normal. Oke. Oke. Coba kita tes otomatis ya Pak. Ini kan manual udah beres semua kan udah Iya. mati ya. Ini kan resetnya di sini. Oke. Oke. Kita tes otomatisnya Pak. Otomatis berarti saya harus apa namanya? Joki dulu. Joki dulu. Elektrik. Boleh, Terus berarti buka dulu ya. kita langsungin aja ya. Buka. Sistemnya kita langsung Di flashing aja bisa nggak Pak? Di flashing aja, di flashing dulu aja gimana? Flashing Baru sebelum nanti kita kita ke tes. atas. Iya. Oh, boleh. Jadi kan ketahuan tuh. Iya. Ini kan masih ini ya, masih yakin ya. Mudah-mudahan bisa. Iya mudah-mudahan bisa lah Pak ya. Berarti setting otomatis dulu Pak semuanya. Buka flashingnya di mana sih? Mana? Enggak, Kalau kita mau flashing di mana? di overflow kita buka bisa flashing. Oke. Jadi nggak perlu nanti kita baru ke atas kan Pak. Kita ke wiringnya Tapi kalau misalkan ibu mau coba untuk otomatis satu-satu, kita bisa coba pompa satu-satu kita turunin ke kanan. Di sini kan dari joki itu hidupnya di 8, mati 10. Terus kalau untuk elektrik, dia hidup di 6, mati manual. Oh elektrik manual. Harus manual. Oke. Elektrik sama diesel manual. Ah, kalau diesel manual ya. Tapi Diesel dia hidup di 4, mati manual. Pokoknya pompa elektrik sama pompa diesel itu mati manual. Kecuali kalau joki. Joki Oke. itu hidup matinya otomatis. yang elektrik dibuat otomatis bisa nggak Pak? Nggak bisa. Oke. Sistemnya memang seperti itu. Matinya memang. Oh berarti Clark itu kayak gitu Pak ya sistemnya? Semua pompa untuk damkar biasanya pompa utama sama pompa cadangan. Iya. Sebenarnya kan kalau untuk joki itu pompa pacu. Pompa Iya, iya. elektrik itu pompa utama. Diesel baru pompa cadangan. Iya. Nah, pompa utama sama pompa cadangan dia memang matinya harus manual. Berarti kalau jokinya nyala, yang nyala akan elektrik terus ya? Iya, elektrik. Kalau elektrik misalkan tidak bisa mengcover baru joki dua-duanya bisa jalan atau mematikan langsung. Yang nggak bisa mengcover elektrik itu pemicunya apa? Kalau misalkan kalau Listriknya misalkan- nggak buat bukan tekanan. kalau air kalau kita ngeluarin air terlalu banyak misalkan tekanan makin turun tekan 4 atau langsung memanggil ke itu diesel Oh tapi elektriknya tetap nyala, walaupun dieselnya kepanggil. untuk membantu untuk tekanan itu stabil keluar. Waktu itu di mana? Itu bukannya mati? Iya mati. Kalau di tempat lain Pak kita elektriknya mati Pak. Ya, karena Dieselnya yang gini, nyala. Pak, saya juga Otomatis elektrik. kalau kita ambil kan di sini ada regulasi ya. Ketika damkar regulasi damkar maunya main pump dan apa namanya cadangan ini dia akan stop secara manually ya. Karena apa? Nanti cara mempraktekannya adalah seperti itu Pak. Ketika joki akan running dulu nih, nanti kita akan simulasikan juga. Iya, iya. Joki running 8 mampu. dari 10 dia ke 8 joki. Sampai penurunan di number itu kan akan main pump yang running ya. Elektrik. Ya. Oke. Number berapa sih yang kita mau cut off secara auto? 8 bar ya. Elektrik itu buat 8 bar kan. Mati dia. Karena kan settingan secara otomatis. Ya enggak? Jokinya mati Iya. ya. Joki mati sih, elektrik pun mati. Nah, yang standby di sana yang sedang megang apa namanya? Nozzle itu ya. Posisi dia udah di sini, elektrik running atau main pump running enggak? Di sini. Nah, dihidupin 8 bar mati. Wah, ini kok air nggak ada gitu ya? Karena si main pump ini mati. Main pump itu akan drop pressure lagi. Iya. Dia sudah lengah, sudah nggak megang apa nozzle secara ini ya, kuda-kuda. Nah itu si elektrik running udah dengan apa dengan dia sedang lengahnya. Ini bisa mencelakakan daripada si pemegang nozzle sendiri. Kita apa namanya? Itu kan kita share sama pihak damkar ya, sampai itu ada insiden. Tapi karena di situ ada damkar ya,
kita nggak tahu lagi tuh. Tapi ada seperti itu cara prakteknya yang mungkin kalau pas saya maunya otomatis nih, otomatis ketika pompa ini ready, otomatis kita tinggal gitu ya. Oke, ada penuh pressure, elektrik, udah running aja, nanti dia nyentuh angka kita minta off, kan dia mati sendiri ya. Itu ketika tidak difungsikan. Tapi kalau secara fungsinya ada seperti itu Pak, bisa mencelakakan daripada si pemegang nozzle itu sendiri. Gitu sih. Kalau bisa memang ya mungkin di tempat lain ya matinya manually ya. Kalau memang kita manual Pak, diesel itu pasti harus manual. Maksudnya saya yang elektriknya Pak. Elektrik ya. Berarti kan kalau misalnya udah turun dropnya kan otomatis kan langsung ke diesel nyala nih. Nah, itu seharusnya mati dong Pak. Otomatis nggak manual dong Pak. Kalau gitu berarti ya apa namanya? Contoh Pak misalnya nih, kalau elektrik harus nyala. Kalau misalnya kebakaran padam listrik, Iya. berarti single factornya kan diesel kan Pak? Bisa cadangan. Cadangan ya kan? Iya. Berarti elektriknya nggak harus nyala dong Pak? Lah karena powernya memang di. Kalau misalnya padam listrik, Iya. ya kan berarti Kalau diesel, pada elektriknya mati kan? Otomatis pasti mati. Elektriknya mati kan? Iya. Tinggal diesel kan? Berarti secara logika bisa mati dong elektriknya Pak? Iya bisa Pak. Bisa dibuat otomatis nggak Pak? Bisa aja. Kalau misal Bapak mau, bisa. Silakan apa namanya? Ini kan kami tidak merekomendasikan, tapi kalau misalnya dari Tapi bisa? Tapi kalau untuk dari pihak damkar, setahu saya Damkar Jakarta ya? Regulasi damkar Jakarta berarti regulasi itu. damkar Jakarta sebenarnya kalau damkar lain pun saya belum pernah menemukan untuk elektrik otomatis mati. Apa cuma mana doang. Enggak sih. Ya, jadi Juga kan? kalau untuk Sekarang elektrik itu bisa mati karena tidak ada pasokan listrik. Dia mati sendiri. Makanya diesel. kalau insiden saya rasa memang akan di blackout. Iya. Berarti walaupun udah pindah ke diesel, si elektrik itu akan tetap nyala. Kalau masih ada pasokan listrik. Bahkan tidak menyambar untuk ke diesel kalau misalnya pasokan Enggak kan? listrik itu masih. Ketika pressure-nya turunnya udah rendah banget bukannya jadi diesel ya? Diesel ya? Diesel kan? pasti. Jadi ketika dieselnya udah ini berarti elektrik tetap nyala aja. Oh jadi dua yang dipakai. Ya untuk menambah tekanan. Itu udah berapa pilar yang dibuka. Kalau misalnya harus apa? Mancing sih engine ini. Iya. Ngerti. Oke. Berarti sekarang kita mau praktek untuk mungkin kita praktek untuk joki. Cuman kalau untuk diesel sama elektrik kita bisa praktek benar-benar harus nurunin low tekanan. Oh kalau nggak mau dikeluarin airnya. Iya, soalnya kan di sini PDAM. Ya. Jadi PDAM harus berapa ratus kubik yang perlu dikeluarkan sampai nyala diesel. Jadi sekali langsung kita di atas semprot, di sini ada satu tim, di sana ada satu tim gitu sih. Ya. Pak, minta dikasih tag ininya dong barnya. Iya. Boleh? Ya. Digantungin di bawah itunya. Sama tadi manual operation. Iya. Iya. Manual supaya juga. Berhubung di posisi Nanti sini, kita- kita coba untuk otomatis joki. Ya. Cuman untuk diesel sama elektrik kita langsung aja. Ya. Kita coba ya. Nanti bareng damkar kapan Pak? Tunggu persyaratan Oh iya, minta kurang tanda tangan ya. Oke. Kita ikut ya nanti ya. Nanti Iya itu tahu. Nanti kita semua tuh Mbak. Iya. Iya, kalau ada damkar mau datang ke Ya. sini, kita diajak. Ya, itu. Masa ini aja nggak ini aja diajak, itu nggak diajak. Iya. Boleh? Penurunan tekanan. Ya. Ini kan posisi sekarang 10 bar. Iya, standby 10 joki ya. Joki matinya memang di 10 bar. Kita turunin tekanan. Pak, itu udah nyala. Tadi di 8 bar dia nyala. Kalau ini dia untuk joki. Oke, joki nyala ya. Nah, ini sebetulnya Nanti dia mati di 10.
Sepuluh ya. Iya. Penting tuh Pak safety valve Pak. Aduh, kacau kok nggak ada nih. Boleh dilihat untuk persegitnya nanti dia di sebelah safety valve otomatis semua. Ya, siap. Ya. Sebelas ya. Jadi kontraknya banyak yang buat plastik rupanya Rem. oh ini oh ya. Kalau ini seperti kan drain instalasi, untuk drain feeder ada sebelah sana. Jadi drainnya ada dua. Drain instalasi satu, drain feeder satu. Oh ini. Paling pojok ya. Oh, drain feeder. Hah? Itu saya sini. Jadi paling atas. Ya. Atau Perbedaannya gini, ini nanti untuk joki, dia yang tadi nyala di mati di 8, mati di 10, nyala di 8. Nanti kalau 8 udah tekor, dia langsung ke elektrik. Elektrik, ya. Hidup di 6. Hidup di 6. Kalau misalkan elektrik tidak mampu juga, Turun ke bisa 4. dua-duanya. 4 ya? Diesel 4. Diesel 4. Oke. Kita mungkin lanjut ke lantai 3. Buka lantai 1, lantai 2, lantai 3 buka dong Pak ya. Jangan cuma satu pilar. Kalau untuk pilar kita buka di lantai 2. Jadi kita sistemnya ngikutin kayak damkar. Biasanya damkar itu kita buka titik terjauh. Iya terjauh, paling atas. Dan pilar jauhnya sini. Untuk booking run kita di lantai 3 yang paling ujung. Iya. Jadi di sini kita ada 2 lane yang naik ke atas, 1 lane yang Di bawah. melayani bawah, 2 sama lantai 3 sebelah sana. Sebelah sini lantai 2 sama lantai 3. Jadi Oke. kita ngambil 2 titik paling ujung 1, semua instalasi paling ujung. Ya. Ada alat ngecekin enggak Pak? Ada alat ngecek Alatnya bar. sebenarnya kalau punya, Enggak punya ya? damkar yang punya. Di video aja nanti. Ya. Kira-kira. Oke. Oke, saya di sini Pak. Ya, nggak apa-apa. Di bawah petian aja. Ini jangan nanti saya rekam Oh, sendiri. ya udah. Oke. Ada apa ya?